Berbeda pilihan politik. Biasa beda pilihan. Awak bukan semalam merdeka dari Belanda. 1945 kini 2000. Sudah boleh lah berapa kali mengganti presiden, lah berapa kali ganti bupati, lah berapa kali. Kenapa macam baru sekarang saja? Jadi demam-demam pileg, pilpres, pilkada, pilkabe. Iko awak lah biar. Pukul lai selama 3 minggu lagi kau. Iko dah 27, 28, 29, 30, 31, 7 boleh. So 3 minggu kau berkelahi, habis 7 boleh? Hah? Apa yang terjadi? Malu awak bertetangga bersahabat. Oleh sebab itu maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan pendidikan agama. Setuju? Pilihlah pemimpin-pemimpin, tengok partai yang mengusungnya, tengok track recordnya, pandang bagaimana perjuangannya. Ini anak-anak bangsa yang baik-baik, tapi kita disuruh memilih yang terbaik. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang baik-baik. Gunakan hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Nanti 17 April sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah tablik akbar. Habis tablik akbar sarapan pagi bersama, dalam kurung bawa nasi, lontong sayur, katupek, gulai paku masing-masing. Habis itu zikir muhasabah. Astaghfirullah. Habis itu musolawat sampai jam 8, langsung ke TPS, kawal bersama sampai penghitungan. Maka insya Allah negeri ini akan aman, damai, tentram, baldatun, thayyibatun, warabun. Apa boleh imam yang belum mengambil baiat tarekat, belum bersuluk, membawa zikir sementara makmumnya sudah bersuluk? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai zikir tanya, udah tarekat? Enggak. Zikir itu ada untuk mengambil hasanat, ada untuk usul ilallah, untuk mencari jalan supaya sampai kepada Allah. Sedangkan orang yang tak bertarekat, zikir dia untuk cari pahala saja. Jadi kalau dia baca, orang belakang berjalan, dia cari pahala. Jadi tak masalah, karena kecuali memimpin tuajuh, nah itu baru dipimpin oleh Syekh Mursyid Khalifah. Kalau zikir habis salat, dia sekedar ikut lafaz saja. Afdhalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuan depan ngambil pahala orang ini untuk al-wusul ilallah. Ajal atau kematian itu tak dapat ditunda dan tak dapat dimajukan. Betul, walau sesaat. Itu ayat Quran. Berani membantah Quran? Mana ayatnya Pak Ustaz? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula bisa dimajukan walau sesaat. Tidak akan mati seseorang kalau tidak diizinkan Allah. Ya? Mana pertanyaannya? Bagaimana dengan orang bunuh diri? Oh, orang bunuh diri mati-matian mau bunuh diri, kalau belum sampai ajalnya takkan mati. Dia ambil tali, diikat leher ke atau ke tiang, begitu melumpek, inyon tak mati, tiang tu patah. Masuk ke kamar mandi, ke WC, dicari racun tikus. Tidak ada racun tikus, diminum superpel. Seminggu tidak mati, buih-buih aja mulut. Tidak jauh mati, cari rel kereta api. Akhirnya ku akhiri kehidupan ini, mas bro. Sebelum mati streaming pula tuh. Mati adalah jalan terakhir.
lewatlah kereta api. Ndak juga mati, uponya salah rel. Mati. Dek apa? Kopi Mirnanya minum. Ado dukun santet, ikannya membahas tentang bagaimana orang terbunuh. Ado dukun santet. Dukun santet kok tobat. Inyo santet spesialis racun. Jadi santet kok sama juga macam dokter. Ada spesialisnya, spesialis racun. Racun nih kok dimasukkan ke tompe air minum. Miang segala miang, tahu miang? Miang buluh, miang tobu, miang hutan, miang kayu dikumpul lalu dikikiskan omeh. Omeh batangan dikikis, sesudah itu barulah dibacakan mantra-mantra. Hai hantu segala hantu kakang telinga bos di mulut tosong kanggu gitu kunci. Sesudah itu barulah jin tadi dari ujung kuku menyampaikan racun. Jadi kata dukun yang tobat tadi, ambo pasang pada orang yang sedang minum situ. Waktu ambo pasang dari ujung kuku supaya masuk ke kopinya, pas sedang dipasang, inyo pun toga. Kopi datang, racun dipasang, inyo pun toga. Ada panggilan, tinggal kopi. Itu kalau belum ajal. Kedua kali kami cubo. Waktu kami cubo, pasang, tumpah kopi itu. Lah dua kali cuba kami bonti. Berarti uang kolon sampai ajalnya. Kalau tidak mati kata Allah, tidak mati. Ambo beberapa kali ingin dibunuh orang, tidak mati. Watas diusir-usir aja. Mati tidak. Esok kalau datang berita Abdul Somad mati, itu karena ajalnya sudah sampai. Tapi awak ahlu sunnah wal jamaah, awak bukan jabariyah, tetap ada usaha dan ikhtiar. Sebelum menyeberang tengok ke kanan loh. Jangan dari jalan panjang sampai pasar kampung, langsung aja. Ditanya dek orang, apa nak tengok ke kanan? Kalau tidak mati kata Allah, tidak mati. Awak tidak mati, orang setengah mati. Ngilakkan awak. Itulah paham ahlu sunnah wal jamaah. Kalau jabariyah katanya tidak ada ikhtiar. Awak kok jabariyah. Sedangkan qadariyah, mu'tazilah katanya tidak ada takdir. Sedangkan awak ahlu sunnah wal jamaah takdir ada, tapi tetap ada al-kasbu wal ikhtiar. Itulah dia Imam Abul Hasan al-Ash'ari ahlu sunnah wal jamaah.